Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 138 Gila. Awan tebal menggelapkan langit, dan suara jeritan yang mengerikan itu pun hilang sama sekali. Lembah di depan menggambarkan suasana yang menakutkan di tengah malam. Namun, apa yang terjadi di dalam lembah itu bahkan lebih menakutkan. 3 iblis darah, dengan sepasang mata merah darah, mengenakan pakaian hitam dan memperlihatkan taring tajam mereka saat mereka menatap mangsa di depan mereka. Cara mereka memandang tampak menakutkan, seolah-olah mereka adalah iblis sungguhan dari neraka. 2 orang pria tergeletak di tanah di hadapan mereka, dan keduanya telah meninggal dengan cara yang mengerikan. Masing-masing dari mereka memiliki 2 lubang kecil di leher mereka, tetapi tidak ada darah yang keluar dari luka-luka itu, karena darah mereka telah dihisap kering oleh setan darah ini. Jieji, darah manusia enak sekali. Salah satu Blood Devil tertawa aneh. Suaranya serak dan mengerikan, dan itu cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Dia menjulurkan lidah merahnya dan menjilati taringnya, gerakannya cukup untuk menghentikan tangisan bayi. 4 orang berdiri berhadapan dengan Blood Devil. Mereka adalah 3 remaja laki-laki dan 1 gadis dengan tingkat kultivasi biasa saja. Salah satu dari mereka adalah seorang prajurit inti mortal awal, 2 lainnya berada di puncak alam Kihai. Gadis remaja itu mengenakan pakaian biru, dan dia tampak berusia 14-15 tahun. Dia sangat takut sehingga dia tidak bisa berhenti gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Jieji, jangan menunggu lebih lama lagi. Kita akan menyedot semua darah dari ketiga pria ini. Sedangkan untuk gadis itu, bawalah dia sebagai korban untuk pemimpin. Setan darah yang lain tertawa terbahak-bahak. Hilang, kita mati kali ini. Keempat orang itu sangat ketakutan. Setan darah di depan mereka semuanya berada di alam intifana, dan dengan kekejaman dan pendekatan brutal mereka, tidak mungkin mereka bisa menghadapinya. Ketiga iblis darah itu memasang senyum kejam di wajah mereka. Mata merah darah mereka bersinar dengan aura aneh. Mereka perlahan bergerak ke arah mangsanya, dan sambil melakukannya, mereka menjilati sepasang taring mereka, mencoba membuat mangsanya semakin takut. Ketika mereka melihat mangsanya menjadi semakin takut, senyum kejam di wajah mereka menjadi semakin tebal. Sepertinya mereka tidak terburu-buru untuk membunuh mangsanya, dan mereka ingin membuat mangsanya merasakan kengerian yang luar biasa sebelum meminum darah mereka, karena itu akan membuat darah mereka semakin lezat. Iblis darah ini kejam dan tidak manusiawi, mereka telah menyiksa dan membunuh orang-orang di kota kita dengan kejam. Ayo lawan mereka sampai mati. Remaja Mortal Core itu memiliki ekspresi yang menjengkelkan di wajahnya. Itulah nalurinya untuk tetap hidup. Ketika seorang manusia tahu bahwa ia akan mati apapun yang terjadi, bahkan di detik-detik terakhir, ia akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk tetap hidup. Jieji. Setan darah itu terus tertawa. Tepat saat mereka membuka mulut untuk menggigit manusia dengan taring mereka, 2 cahaya keemasan tiba-tiba turun dari langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah 2 suara berdesing, 2 Blood Devil yang berdiri di depan para remaja itu darahnya berceceran di mana-mana. Cahaya keemasan telah memotong keduanya menjadi 2. 4 potong daging mati terlempar ke tanah, dan terus berputar dan berjuang. Ah! Jelas, gadis itu belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu sebelumnya. Dia begitu takut hingga tidak bisa berdiri, dia langsung jatuh dengan tubuh gemetar. Dia sudah hampir pingsan saat teman-temannya dibunuh oleh Blood Devil ini. Sekarang, setelah menyaksikan 2 Blood Devil terpotong menjadi 2 bagian, dengan organ dalam mereka berjatuhan dan memenuhi udara dengan bau yang menyengat, dia tidak bisa menahan diri lagi. Wajah ketiga pemuda lainnya juga menjadi pucat. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak muntah, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa bersyukur dan bahagia dalam hati mereka. 2 lampu emas yang baru saja membunuh Blood Devil memancarkan aura yang murni, dan mereka jelas berasal dari sisi terang. Mereka bertiga bukan orang bodoh, mereka tahu seseorang telah menyelamatkan mereka. Siapa? Ekspresi Blood Devil terakhir berubah. Ia langsung berteriak dan mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, ia melihat 2 sosok turun dari langit dan mendarat di depannya. Meskipun Blood Devil itu kejam dan tidak manusiawi, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka mirip dengan binatang iblis yang memiliki kecerdasan. Selain itu, sebelum mereka menjadi Blood Devil, mereka sebenarnya adalah manusia. Setan darah ini bisa merasakan betapa kuatnya manusia dan anjing di depannya. Energi yang mereka lepaskan tanpa sadar saja sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat takut. Jika pemuda di depannya ini ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan punya nyali untuk melawan. Iblis darah. Sungguh makhluk yang menjijikkan. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Kata-katanya penuh kebencian terhadap setan darah. Penampilan setan darah ini jauh lebih menjijikkan daripada setan yang sebenarnya. Kamu, siapa kamu? Suara Blood Devil bergetar.
Dia tidak bisa menunjukkan sisi kejam dan brutalnya di depan Jiang Chen. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melirik sekilas kedua mayat yang telah menjadi mumi karena semua darah mereka telah dihisap keluar dari tubuh mereka. Dalam sekejap, kemarahan yang luar biasa muncul di matanya. Setelah menyaksikan kekejaman dan kebrutalan setan darah ini, Jiang Chen telah mengambil keputusan. Dia ingin membunuh setiap makhluk menjijikkan ini, dan tidak meninggalkan seorang pun yang selamat. Big Yellow, siksa dia sedikit, tapi jangan bunuh dia. Jiang Chen berkata dengan nada kejam. Karena iblis darah ini selalu menggunakan pendekatan yang kejam dan brutal, Jiang Chen ingin agar si kuning besar mengajari mereka apa sebenarnya kekejaman dan kebrutalan itu. Tepat setelah Jiang Chen selesai bicara, Big Yellow segera melompat maju dan mendesak Blood Devil ke bawah dengan tubuhnya yang kuat dan berat. Retak gelombang ah! Teriakan keras yang mengerikan terdengar dari dalam lembah. Big Yellow telah menggigit salah satu lengan Blood Devil. Tulang-tulangnya terlihat, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Malam yang gelap diwarnai dengan warna yang kejam. Big Yellow menunjukkan ekspresi yang ganas. Dengan gigitan lainnya, lengan terakhir Blood Devil menghilang. Dia terus berteriak dan melawan, tetapi dibandingkan dengan Big Yellow, dia terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun di bawah tekanan energi Big Yellow. Big Yellow menggunakan cakarnya yang tajam dan meninggalkan 2 luka dalam di dada Blood Devil. Luka-luka itu hampir memperlihatkan semua yang ada di bawahnya, dan itu sangat menakutkan. Big Yellow melepaskan kekejaman primitifnya, memperlihatkan kebrutalan tersembunyi sebagai binatang iblis. Dengan menggunakan kedua cakarnya, dia terus mencakar tubuh Blood Devil. Hanya dalam beberapa detik, tubuh Blood Devil telah hancur berkeping-keping. Sialan kau. Jadi, kau suka minum darah. Aku akan mematahkan taringmu. Big Yellow mengutuk. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu bertabrakan dengan sepasang taring panjang Blood Devil, dan dalam sekejap, taringnya patah. Darah mengalir keluar dari mulut Blood Devil, dan itu bahkan membuatnya tidak bisa berteriak. Puh! Ketiga pemuda yang baru saja lolos dari kematian tidak dapat menahan adegan berdarah itu lebih lama lagi, dan mereka mulai muntah. Gadis muda itu akhirnya bereaksi juga, wajahnya pucat karena dia juga muntah. Remaja Mortal Core itu memiliki reaksi yang lebih baik daripada yang lain, tetapi ekspresinya yang mengerikan mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Cukup, jangan sampai dia terbunuh. Dengan nada acuh tak acuh, Jiang Chen meminta Big Yellow untuk berhenti. Tentu saja, Big Yellow tidak lupa meludahi Blood Devil sebelum benar-benar berhenti. Jiang Chen berbalik dan menatap keempat orang itu, lalu bertanya sambil tersenyum, dari mana kalian berasal? Sudah berapa lama sejak Blood Devil muncul? Ketika menatap pemuda tampan berwajah lembut itu, ketakutan keempat orang itu pun berangsur-angsur berkurang. Dermawan, kami semua dari kota Red Sun. Setan darah ini telah disaksikan oleh banyak orang di sekitar wilayah Yellowstone selama 2 hari terakhir, dan kami tidak tahu berapa banyak dari mereka yang ada. Banyak orang di kota kami telah menjadi mangsa mereka, dan kami sebenarnya sedang menuju kota Yellowstone untuk mendapatkan bantuan. Kami tidak pernah menyangka akan bertemu dengan setan-setan ini dalam perjalanan, dan kami hampir terbunuh. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Kata pemuda itu. Siapa namamu? Jiang Chen bertanya. Dermawan, namaku Zhang Wei. Pemuda bernama Zhang Wei itu berkata. Dia menunjukkan sikap hormat kepada Jiang Chen. Dalam benaknya, Jiang Chen pastilah seseorang yang luar biasa. Setan darah yang kuat itu seperti boneka di tangannya, dan mereka bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Saya Jiang Chen dari Sekte Hitam. Alasan saya di sini adalah untuk membunuh setan darah ini. Saya akan mengikuti Anda ke kota Red Sun dan menyingkirkan bajingan-bajingan itu. Jiang Chen menjelaskan kepada Zhang Wei. Karena Blood Devil baru muncul 2 hari yang lalu, tidak peduli seberapa banyak jumlah mereka seharusnya tidak mencapai setiap bagian Yellowstone. Jiang Chen ingin menjadikan kota Red Sun sebagai medan pertempuran pertama antara dirinya dan Blood Devil. Selain itu, dia tidak bisa mengabaikan bahaya yang dihadapi kota Red Sun sekarang. Apa? Kamu dari Sekte Hitam? Zhang Wei berteriak dengan ekspresi terkejut. Ketika 3 orang lainnya mendengar bahwa dia berasal dari Sekte Hitam, wajah mereka langsung dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa, dan setelah mereka mendengar Jiang Chen mengatakan bahwa dia ada di sini untuk membantu mereka, mereka menjadi lebih bahagia. Saat ini, seluruh kota Red Sun berada dalam bahaya besar, dan alasan mengapa mereka meninggalkan kota itu adalah untuk mendapatkan bantuan dari kota Yellowstone, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang murid dari Sekte Hitam di sepanjang jalan. Dalam benak mereka, semua orang dari Sekte Hitam adalah makhluk yang unggul. Bantuan dari pengikut Sekte Hitam jauh lebih baik daripada mendapatkan bantuan dari klan manapun di kota Yellowstone.
Dermawan, ada beberapa gadis remaja yang hilang kemarin di kota kita, dan tadi, iblis darah itu berkata mereka akan membunuh kita terlebih dahulu, lalu membawa Xiaoling ke semacam pemimpin sebagai pengorbanan. Aku menduga gadis-gadis yang hilang itu ada hubungannya dengan pengorbanan ini. Zhang Wei tampak cukup pintar. Gadis remaja bernama Xiaoling di sampingnya masih tampak samar. Jelas, dia belum pulih dari keterkejutannya. Dalam. Jiang Chen menganggukkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya dan menarik Blood Devil, lalu bertanya, katakan padaku apa pengorbanan ini, dan di mana gadis-gadis yang hilang itu. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku akan mengiris dagingmu sepotong demi sepotong. Jiang Chen berkata dengan tenang, namun dengan cara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itulah pemimpinnya. Pemimpin kita sedang mengembangkan keterampilan yang disebut pengorbanan darah, dan dia membutuhkan gadis remaja yang masih perawan untuk memulai upacara pengorbanan. Mereka berada tepat di kedalaman gunung ini. Setan darah tidak berani menyembunyikan apapun, dia langsung menceritakan semua yang diketahuinya kepada Jiang Chen. Bawa aku ke sana. Jiang Chen meraih Blood Devil dan terbang ke langit. Sebelum pergi, dia berbalik dan berkata pada Big Yellow, kau tinggallah di sini dan lindungi mereka. Aku akan segera kembali. Beberapa ratus mil jauhnya dari Jiang Chen, ada sebuah lembah yang sangat sunyi. Ada sebuah batu besar yang menghalangi puncak lembah, jauh lebih tersembunyi daripada lembah tempat Jiang Chen berada saat ini. Di dalam lembah, sebuah altar hitam setinggi 3 meter telah dibangun. Di atas altar, berdiri patung besar Blood Devil, dan kabut hitam terus keluar darinya. Seorang Blood Devil tengah duduk tepat di tengah altar. Kulitnya dipenuhi darah kental dan ki yang menyebar seperti jaring laba-laba. Di bawah tubuhnya, terbaring seorang gadis remaja dengan tubuh yang gemetar. Pupil matanya telah kehilangan semua fokus dan keaktifannya, darahnya tersedot keluar sedikit demi sedikit. Di luar altar, puluhan Blood Devil yang mengenakan pakaian hitam berdiri dengan hikmat. Di samping mereka ada 7-8 gadis remaja yang lemah. Ketika gadis-gadis ini menyaksikan apa yang terjadi di altar, ketakutan dalam benak mereka mencapai batasnya. Mereka tidak bisa menahan tangis dan jeritan. Mereka telah benar-benar kehilangan harapan untuk diselamatkan, dan mereka hanya berdoa agar mereka bukan yang berikutnya.